Kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan materi tentang sifat, objek, dan tugas-tugas katekese dengan dosen pengampu Bapak Albert Denny Wijaya, SPD, M.Min. Sebelum kami mempresentasikan materi kami, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri, Octavianti Kevin, dengan MPN 203101. Yang kedua, Luciana Tambu Bolon, dengan MPN 203096. Dan yang terakhir, Yohanes Florentinus nama PK dengan MPN 203108. Baiklah, dalam materi ini membahas tentang sifat, objek, dan tugas katekese. Bab ini secara khusus menyelidiki katekese dalam hubungannya dengan yang pertama sifat katekese, yang di dalamnya membahas tindakan eklesial gereja yang dijiwai oleh Roh Kudus. Objek, yang kedua objek, yang di dalamnya membahas yang pertama persatuan dengan Yesus Kristus. Yang kedua diungkapkan dalam pengakuan iman akan satu Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan yang ketiga tugas-tugas, yang di dalamnya membahas pertama membantu mengetahui, merayakan, dan merenungkan misteri Kristus. Yang kedua, inisiasi dan pendidikan dalam hidup jemaat dan perutusan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sifat katekese, yaitu tindakan eklesial gereja yang dijiwai oleh Roh Kudus. Pada dasarnya, katekese merupakan suatu tindakan eklesial. Subjek katekese yang benar adalah gereja, yang dalam melanjutkan misi sang guru dan yang dijiwai oleh Roh Kudus. Diutus untuk mencari guru iman atau pembina iman. Gereja sendiri mengikuti Bunda Allah dalam menyimpan harta Injil dalam hatinya. Dia mewartakannya dalam hatinya. Jadi tapi ia tidak hanya disimpan di dalam hatinya sendiri, namun hal itu harus diwartakan, kemudian harus dihayati dan harus diteruskan. Nah, dalam katekese bagi mereka semua yang telah mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus Kristus. Kemudian penerusan kabar gembira ini merupakan suatu tindakan hidup dari tradisi gereja. Jadi gereja memiliki tindakan hidup yang di dalamnya terdapat 2 poin. Yang pertama, gereja meneruskan iman yang dihayatinya sendiri. Jadi pengertiannya tentang misteri Allah dan rencana keselamatan. Kemudian pandangannya tentang panggilan tertinggi manusia, gaya hidup Injil yang menyampaikan kegembiraan kerajaan Allah. Kemudian pengharapan yang menyelimutinya dan cinta yang dimiliki bagi umat manusia dan makhluk ciptaan Allah. Jadi sebagai seorang Katolik yang mengimani Yesus, kita tidak hanya mengimaninya untuk diri kita sendiri, tapi kita juga dituntut untuk meneruskannya kepada sesama kita agar iman mereka dan iman kita semakin kokoh dan tidak ragu lagi dalam mengimani Tuhan Yesus. Jadi benar-benar melibatkan Tuhan Yesus di dalam segala aktivitas kita atau di hidup kita selalu melibatkan Yesus. Jadi maksudnya apa yang kita imani itu dapat kita bagikan, dan sekiranya hal itu bisa membantu orang lain juga dalam menghayati imannya kepada Kristus. Kemudian yang kedua, gereja meneruskan iman dengan cara yang aktif. Gereja menaburkan iman dalam hati para katekumen dan mereka yang menerima katekese, memelihara pengalaman hidup
mereka yang paling terdalam. Pengalaman iman yang diterima oleh gereja yang lahir dan tumbuh selama proses kateketik diberikan kembali, diperkaya oleh nilai-nilai dari kultur yang berbeda-beda. Oleh karena itu, katekumen diubah menjadi suatu pusat pendalaman katolisitas dan ragi bagi pembaruan gereja. Jadi gereja juga dalam meneruskan iman itu tidak setengah-setengah, tapi mereka juga aktif dalam meneruskan iman yang dihayati mereka, dengan tujuan ya agar agar pengalaman iman yang mereka terima itu bisa bisa membantu mereka untuk saya mengimani Yesus, jadi saya harus mampu meneruskan iman saya tidak dengan setengah-setengah, namun dengan cara yang aktif, sehingga iman saya ini tidak mati, karena iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi pada dasarnya iman tanpa perbuatan mati. Jadi sebagai bentuk dari iman kita pun harus disertakan dengan perbuatan, yaitu dengan meneruskan iman kita dengan cara yang aktif. Jadi kita tidak setengah-setengah. Nah, kemudian dalam meneruskan iman dan hidup baru, gereja bertindak sebagai seorang ibu bagi umat manusia yang melahirkan anak-anak yang dikandung oleh kekuatan Roh Kudus dan lahir dari Allah. Justru karena gereja adalah ibu, dia jugalah pendidik iman kita. Pada waktu yang sama, gereja sekaligus ibu dan guru melalui katekese. Dia memberikan makan anak-anaknya dengan imannya sendiri dan memasukkan mereka ke dalam keanggotaan keluarga gereja sebagai seorang ibu yang baik. Dia memberikan mereka Injil dalam segala keaslian dan kemurniannya sebagai makanan yang tepat, yang diperlukan secara kultural dan menjadi tanggapan atas cita-cita hati manusia yang paling dalam. Jadi di sini gereja diibaratkan seperti seorang ibu, yang mana seorang ibu itu ia pasti ingin memberikan yang terbaik kepada anaknya, baik itu makanan maupun bimbingan. Jadi sebagaimana ibu mengasihi anaknya, begitu juga gereja. Jadi di sini gereja diibaratkan sebagai seorang ibu. Saya Yohanes Florentinus MPK dengan NPM 203108. Objek katekese. Para katekes pasti mempunyai sasaran atau tujuan untuk mengantarkan atau mengajar umat untuk sampai kepada persatuan dengan Yesus Kristus. Objek para katekes selalu bersifat rohani, dalam tanda kutip tidak menyimpang dari ajaran Yesus Kristus sendiri. Nah, di sini saya mempunyai contoh, misalnya pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh katekis untuk umat-umat yang berada di pedalaman suatu wilayah. Jadi di situ mereka pasti memikirkan bagaimana cara mereka bisa bertahan hidup, atau bisa memikirkan bagaimana mereka bisa menempuh tempat yang terpencil, yang terdalam dalam suatu wilayah itu. Pasti mereka juga memikirkan ke depannya bagaimana. Nah, di situ mereka tetap berani, tetap pada pendirian mereka bahwa itulah tujuan mereka, itulah saja sasaran mereka menjadi seorang katekes. Oleh karena itu menjadi seorang katekes itu tidaklah mudah.
tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Berikutnya, tugas-tugas katekese. Jadi, seorang katekes pasti mempunyai tugas. Nah, tugas untuk melaksanakan memimpin ibadat atau bahkan mengajar umat-umat. Sebagai seorang katekes, mereka harus mempunyai inspirasi, pengetahuan dan cara yang profesional untuk membimbing, membina atau memberi pengajaran. Seperti Yesus sendiri yang mengajari para muridnya untuk berdoa dan menjelaskan bahwa iman itu harus dikenal, dirayakan, dihayati, dan diterjemahkan dalam doa serta dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tugas seorang katekes adalah mewartakan. Mengapa? Karena kita tahu bahwa tugas pewartaan merupakan hal yang paling penting dalam gereja Katolik. Tanpa pewartaan, umat sulit untuk beriman teguh kepada Allah. Atau dalam tanda kutip, umat akan berjalan sendiri. Yang berikutnya yaitu tugas fundamental katekese atau tugas yang paling utama. Yang pertama yaitu mengembangkan pengetahuan iman. Secara umum kita sudah tahu bahwa salah satu cara untuk mengembangkan pengetahuan iman adalah melakukan sebuah pengajaran. Nah, inilah yang dilakukan para katekes untuk melakukan pembinaan mengenai pengetahuan iman. Jadi para katekes melakukan pembinaan iman atau sebuah pengajaran kepada umat-umat yang belum memahami tentang ajaran Yesus Kristus sendiri. Disitulah mereka berperan untuk memberikan pengajaran tentang iman kepada Yesus Kristus. Yang berikutnya yaitu memajukan pengetahuan tentang arti liturgi. Di sini menurut saya penjelasannya sama dengan poin yang pertama. Kemudian yang ketiga yaitu pembinaan moral. Kalau yang ini bisa kita ambil contoh yaitu melakukan sebuah rekoleksi, di mana rekoleksi itu bertema tentang pembinaan moral atau manfaat-manfaat moral yang berada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di situ akan terwujud atau berkembangnya suatu pemahaman tentang moral. Kemudian yang keempat yaitu mengajar berdoa. Di sini menurut pandangan saya penjelasannya sama seperti yang poin yang pertama yaitu mengembangkan pengetahuan iman. Karena melakukan pengajaran berdoa itu adalah suatu pengajaran katekese yang dilakukan oleh para katekes. Jadi poin yang keempat ini penjelasannya sama seperti poin yang pertama. Kemudian yang terakhir yaitu inisiasi dan pendidikan dalam hidup jemaat dan perutusan. Pada poin ini menjelaskan bahwa para katekes sangat mempersiapkan orang Katolik untuk hidup dan berkomunitas aktif dalam kehidupan dan perutusan gereja. Pada poin ini saya menangkap suatu kesimpulan bahwa di sini para katekes mengajak para umat untuk saling bekerja sama dalam memajukan dan mengembangkan gereja. Jadi di sini para katekes itu sangat mengharapkan para umat untuk saling bekerja sama, saling membangun gereja agar apa yang kita inginkan ke depannya itu bisa lebih baik, seperti pengembangan gereja atau bertambahnya umat. Nah, itu harus dilakukan dengan bekerja sama. Jika kita melakukan dengan kerjasama, maka apa yang kita harapkan itu pasti terwujud dengan baik dan sempurna. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya
presentasikan pada video ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan saya, baik saya maupun teman-teman yang berada dalam kelompok saya mohon maaf dan terima kasih.